Apa yang kita harapkan dari Mas Ganjar, ekspektasi kita kan ke Mas Ganjar ketika kita calonkan, kita berharap beliau ada gagasan tawaran buat bangsa ini ke depan, Indonesia ke depan lah ya. Nah ternyata dalam rentan 2 tahun ini kita tidak menemukan itu. Pertama itu, kedua tidak ada keberanian sedikit pun yang dilakukan oleh Ganjar terhadap penyampaian-penyampaian yang kiranya bisa diterima oleh publik. Meyakinkan aja dia nggak bisa, meyakinkan kita sebagai pendukungnya, rakyatnya, atau siapapun. Dan itu kita tidak temui di Mas Ganjar. Buat apa kita mendukung orang yang tidak punya nyali? Udah nggak punya nyali, nggak punya gagasan, kita nggak mau. Tapi kan kalau di media sosial ini Pak Ganjar saat ini ramai juga gitu, maksudnya beberapa platform beliau kan ini. Nah, saya yakin Mas Ganjar itu ke depan ingin menjadi presidennya YouTube Indonesia, tidak menjadi presiden Republik Indonesia. Kalau soal kreasi, konten kreasi, wah top Ganjar. Mungkin di situ kali ininya tuh cocoknya Mas Ganjar. Berarti apa yang ditampilkan di media sosial, Abang sendiri menilainya tidak sama? Ya tidak lah, namanya medsos ya kan, dia coba bisa kan dengan tim kreasinya dia menciptakan seakan-akan wah merakyat apa gitu loh, sangat humanis. Sekali saya tekankan, Ganjar orang sosok pemimpin yang sombong dan angkuh. Karena menurut keyakinan saya, sosok manusia seperti Benalu itu memang sangat tidak pantas untuk mendukung seorang Ganjar Pranowo. Saya pun merasa yakin bahwa Ganjar Pranowo pasti sama sekali tidak mau Anda menjadi pendukungnya. Anda itu memang cocok untuk jadi pendukungnya Munarman atau pendukungnya Anies Baswedan. Karena pola pikir Anda dengan Anies Baswedan itu sama, yakni sama-sama bebal dan sama-sama hanya pandai untuk merangkai kata-kata. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jadi kalau dia berulang lagi, tak akan banyak orang yang menanggapi kicauan gilanya itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mau sebesar apa ia menjelek-jelekan Ganjar Pranowo, tak akan membuat gentar rakyat Indonesia untuk mundur dalam mendukungnya. Karena masyarakat sudah paham betul karakter yang ada dalam jiwa Ganjar Pranowo ini. Ganjar Pranowo seorang politisi anti radikalisme, anti FPI dan anti khilafah. Dirinya sangat menjauhi aliran-aliran seperti itu. Ganjar itu sosok yang berusaha untuk menolak PKI bangkit kembali di tanah air ini. Kok sampai hati si Noel ini menyudutkan suhunya Jateng jika ia miskin kata serta gagasan. Mendengar kalimat yang mencuat dari bibir Immanuel ketika mencibir Ganjar Pranowo, olokannya itu terekam jelas dalam podcast Akbar Faisal. Karena kita lihat karakter Ganjar itu sangat feudalistik. Lucu sekali ya mendengar kalimat yang mencuat dari bibir Immanuel Ebenezer ketika mencibir Ganjar Pranowo. Olokannya itu terekam jelas dalam podcast Akbar Faisal. Di dalam siaran itu, ia memutuskan untuk membubarkan komunitas Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania, serta tak akan mendukung nama Ganjar Pranowo lagi. Memang enteng sekali mulut dari si Noel ini. Begitu gampangnya ia mengeluarkan celotehan yang tak berbobot, yang seenak jidatnya itu. Sensasi apalagi yang mau ia rakit untuk menaikkan popularitasnya menjelang pemilu 2024 mendatang? Padahal rakyat sudah tahu kok karakter yang sebenarnya yang dimiliki oleh si Noel ini. Jadi anggap saja kala itu dirinya ketimbang untung. Keberuntungan yang Noel terima tak
tak bertahan lama. Dirinya dipecat karena dianggap membantu kawannya yang terduga seorang teroris itu. Yaps, ia dianggap membantu meringankan sidang bos kaum radikal yang bernama Munarman itu. Dirinya selalu menyangkal jika alasan didepaknya dari komisaris badan usaha milik negara ini karena telah membantu meringankan hukuman seorang teroris. Ia selalu membela diri jika hal itu hanya momentum belaka yang digunakan para penyerangnya untuk menjatuhkan pamornya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ini jelas hanya permainan orang picik dan dungu yang selalu muncul ide untuk menutupi kebobrokan yang ia lakoni sendiri. Di dalam siaran itu, ia memutuskan untuk membubarkan komunitas Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania, serta tak akan mendukung nama Ganjar. Perlu lagi memang enteng sekali mulut dari si Noel ini. Hello Noel, jangan samakan Ganjar Pranowo dengan si manusia murtad yang bernama Yohanes Anies Baswedan yang kau puja dan kau sembah itu. Ganjar itu memang minim kata, tapi pasti dalam kerja nyata. Bukan seperti tokoh sebelah yang lihai merangkai kata dan narasi serta diksinya semata. Oh ya, sepertinya saya tahu alasan mengapa Noel ini memutuskan untuk membubarkan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania ini. Ya, karena dia didepak dari komisaris anak perusahaan badan usaha milik negara di bawah pimpinan Erick Thohir. Kok bisa orang atau manusia semunafik ini mendapatkan golden ticket untuk dapat menjajaki kantor badan usaha milik negara? Mungkin waktu itu keberuntungan sedang berpijak padanya, karena dulu belum banyak yang tahu sifat asli dari Ketua Umum Joman atau Jokowi Mania ini seperti apa, sebagai ajang balas dendamnya pada Erick Thohir. Jadi ngeri juga ya taktik orang ini. Tapi dengan bubarnya GP Mania, komunitas besutannya itu membuatku mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena benalu ini sudah tahu diri. Saudaraku sebangsa dan setanah air, parasit yang bersemayam dalam komunitas Ganjar Pranowo perlahan hilang. Sejatinya parasit itu merusak dan merugikan. Gak ada namanya parasit yang menguntungkan. Begitu gampangnya ia mengeluarkan celotehan yang tak berbobot, yang seenak jidatnya itu. Sensasi apa lagi yang mau ia rakit untuk menaikkan popularitasnya menjelang pemilu 2024 mendatang? Padahal rakyat sudah tahu kok karakter yang sebenarnya yang dimiliki oleh si Noel ini. Bisa jadi tujuannya membubarkan GP Mania itu dilandasi rasa kecewanya karena sudah dipecat dari komisaris anak badan usaha milik negara itu. Ia tak terima hingga dirinya memutuskan untuk membubarkan komunitas besutannya sendiri. Selain isu itu, ada juga hal lain yang lebih membuat Noel ini kebakaran jenggot. Karena kemungkinan besar di pemilihan capres tahun depan, nama Ganjar Pranowo akan dipasangkan dengan Erick Thohir. Makanya, untuk menanggapi isu itu, ex-komisaris badan usaha milik negara ini segera tancap gas dengan cara membubarkan GP Mania. Bagiku, gugurnya GP Mania tak akan menurunkan semangat pendukung Ganjar Pranowo untuk terus menggaungkan namanya. Karena sejatinya relawan itu bekerja dengan tulus dan ikhlas tanpa ada paksaan atau mengharapkan imbalan. Lagi pula GP Mania ini tak begitu berpengaruh jika bubar atau dibubarkan. Karena kenyataannya dalam GP Mania ini Noel berdiri sendiri
tanpa ada pengikut yang lain. Hal itu juga dipertegas oleh Akbar Faisal melalui podcastnya seperti menyindir Noel agar matanya itu bisa terbuka. Dia ketua umumnya, dia sekjennya, dia bendaharanya, tapi seakan-akan besar sekali.